pelajaran biologi di kelas 10 ya. Kita masih akan membahas materi lingkungan. Di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas tentang pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai pengelolaan lingkungan. Nah, kita tahu bahwa aktivitas manusia dapat menyebabkan perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan dapat menyebabkan hilangnya beberapa komponen lingkungan. Nah, contohnya apa sih beberapa komponen lingkungan yang hilang? Contohnya gini, karena aktivitas manusia ada jenis hewan yang punah, ada jenis tumbuhan yang punah, atau hilangnya sumber air bersih karena semua air itu sudah terpolusi gitu ya contohnya. Nah, hilangnya komponen lingkungan dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang dapat berdampak pada manusia. Karena itu diperlukan pengelolaan lingkungan agar permasalahan lingkungan dapat teratasi. Contohnya misalkan kalau sumber air bersihnya itu hilang, maka itu akan berdampak pada manusia. Bagaimana manusia akan bisa beraktivitas kalau tanpa adanya air bersih, gitu kan? Nah, oke ya. Kemudian manusia sebagai bagian dari lingkungan harus tanggap dengan permasalahan lingkungan dengan sikap peduli lingkungan. Jadi, kita harus punya sikap kritis ya terhadap lingkungan. Kalau lingkungan rusak, padahal kita menjadi bagian dari lingkungan, maka kita juga tidak akan bisa memanfaatkan lingkungan. Jadi, kita harus berpikir bahwa dengan lingkungan yang baik, ya kan, kita dapat hidup juga dengan baik. Seperti itu ya. Oke, sikap peduli lingkungan dapat diterapkan melalui usaha-usaha pengelolaan lingkungan. Nah, di sini akan dibahas usaha-usaha apa saja yang bisa dilakukan oleh kita sebagai individu maupun yang dilakukan oleh masyarakat ataupun yang dilakukan oleh pihak pemerintah gitulah. Jadi kita sebagai individu harus punya peran aktif terhadap lingkungan. Itulah disebut dengan sikap peduli lingkungan, sehingga kalau lingkungan, kita harus tetap berpikir bahwa kalau lingkungan baik, maka hidup kita juga akan baik. Oke, selanjutnya ini adalah usaha untuk mencegah kerusakan hutan. Ya, walaupun kita tinggal di kota dan tidak berhubungan langsung dengan hutan, ya kan, tetapi kita menerima efek buruknya, ya. Kita tahu kalau misalkan hutan terus berkurang, maka akan terjadi global warming. Global warming itu pemanasan global, kemudian akan merubah cuaca, ya kan, terjadi cuaca yang ekstrim. Nah, itu kan juga berdampak juga pada kita. Ya, jadi mungkin kita bisa melakukan hal-hal kecil sebagai individu supaya tetap bisa melakukan penghijauan, ya. Contohnya di sini misalkan ya. Usaha untuk mencegah kerusakan hutan. Yang pertama, adanya sistem tebang pilih. Nah, ini biasanya dilakukan oleh perusahaan, ya kan. Jadi punya aturan bahwa mungkin pohon yang boleh ditebang itu adalah yang di atas 10 tahun. Misalkan yang di bawah 10 tahun tidak boleh ditebang. Jadi tidak boleh main tebang semuanya sehingga hutan menjadi rusak gitu kan. Kemudian adanya reboisasi ya, yang kedua. Nah, reboisasi itu berarti adalah penghijauan kembali lahan yang sudah rusak. Nah, ini biasanya dilakukan oleh masyarakat pecinta lingkungan atau masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Kemudian adanya organisasi atau badan yang disebut dengan BRIK, yaitu Badan Revitalisasi Industri Kehutanan, ya, yang dibentuk oleh pemerintah. Berarti ini yang berperan adalah pemerintah yang bertugas untuk menyesuaikan produksi industri hutan dengan ketersediaan bahan baku. Jadi organisasi ini tugasnya adalah untuk bagaimana supaya industri itu tidak kekurangan bahan baku tetapi juga tidak merusak hutan. Nah, inilah fungsinya. Semoga ya kita cuma bisa berdoa bahwa semoga BRIK ini bisa berjalan dengan baik ya, sehingga industri kita tetap berjalan, ekonomi tetap bisa berjalan tetapi tidak merusak hutan. Kemudian adanya pemberantasan illegal logging. Nah, ini banyak sekali terjadi ya. Selalu ada saja pengusaha-pengusaha nakal yang hanya ingin meraih untung besar tanpa memperdulikan lingkungan. Jadi pemberantasan illegal logging dan rehabilitasi hutan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Nah, ini juga diinisiasi oleh pemerintah ya. Semoga juga dapat berjalan dengan baik. Kemudian adanya keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum dan memperketat
izin. Nah, ini memperketat ya, izin pengusaha hutan atau perkebunan. Nah, ini biasanya ada saja ya antara pengusaha dan juga bagian pemerintahan yang berhubungan itu suka melakukan kolusi begitu, korupsi gitu ya, sehingga si pebisnis itu dapat mendapatkan izin walaupun sebenarnya daerah hutan itu sudah tidak boleh misalkan diubah menjadi perkebunan ya, ada sajalah gitu ya. Nah, itulah fungsinya kesadaran kita sebagai individu gitu ya. Nanti kalau misalkan kamu jadi pengusaha, ikutilah peraturan bagaimana kamu tetap bisa berusaha gitu ya, tetapi tidak merusak hutan gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah usaha untuk mencegah pencemaran. Nah, yang pertama adalah usaha untuk mencegah pencemaran air. Bagaimana caranya? Nah, ini kalau yang industri berarti kalau dia punya industri, dia harus mau membangun instalasi pengolahan limbah. Tidak boleh membuang limbah secara langsung ke lingkungan karena otomatis itu akan mencemari lingkungan. Kemudian membuat penampungan limbah rumah tangga yang berupa tangki resapan. Nah, untuk rumah tangga ya, jadi kalau itu jangan suka buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di kali gitu kan ya, nanti akan bikin banjir gitu ya. Kemudian nih sebagai individu ya, coba kalian memilih sampo, sabun mandi, deterjen atau pewangi itu yang bahan aktifnya dapat mudah diuraikan ya, sehingga tidak merusak lingkungan. Kemudian usaha untuk mengatasi pencemaran udara dengan melakukan penghijauan atau taman kota. Jadi kalau pihak pemerintah daerah biasanya sudah menanam pohon di sepanjang jalan raya atau membangun taman kota supaya untuk mengurangi pencemaran udara ya. Kita balik lagi ke materi sebelumnya bahwa pohon atau tanaman itu melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu membutuhkan CO2. Nah, berarti si pohon itu atau tanaman itu akan menyerap CO2 yang dihasilkan dari kendaraan bermotor maupun dari industri ya, sehingga tanaman atau pohon dapat mengurangi pencemaran udara. Adanya program Langit Biru ya yang dicanangkan oleh pemerintah ya di tahun 96, yaitu meliputi usaha yang dilakukan yaitu membangun stasiun pemantau kualitas udara ya, kemudian memperkecil kandungan PB atau timbal pada bensin. Jadi gini, jadi selalu ada alat untuk memantau, oh di daerah ini nih tingkat polusinya sangat tinggi, jadi tahu bagaimana, oh nanti akan ada berkoordinasi dengan pemerintah bahwa nih daerah ini polusinya sangat tinggi, yuk bagaimana caranya untuk mengatasinya begitu ya. Kemudian memperkecil kandungan PB. Nah, kalau kalian masih ingat dengan program sekarang itu kan ada bensin ya, Petramax ya. Kalau dulu ada bensin apa itu yang sekarang sudah tidak ada gitu ya. Nah, itu kandungan PB-nya tinggi. Nah, PB yang tinggi itu kalau dia ada di udara kemudian terserap pada tubuh, dia akan menimbulkan berbagai gangguan atau penyakit ya dalam tubuh kita, sehingga diusahakan bensin itu kandungan PB-nya rendah gitu ya. Yang selanjutnya adalah menggalakkan penanaman jenis pohon angsana sebagai pohon yang efektif mencegah pencemaran udara. Coba kalian searching itu pohon angsana kayak apa, tetapi pada umumnya bahwa setiap pohon ya yang punya daun melakukan proses fotosintesis pasti dapat mencegah pencemaran udara. Kemudian berperan aktif dalam program penghijauan. Nah, ini sebagai individu ya, sebagai individu kalian harus punya sikap peduli lingkungan dan kritis terhadap lingkungan ya. Artinya kalian bisa melakukan program penghijauan sendiri. Misalkan rumah kalian punya banyak pohon ya sehingga bisa mengurangi pencemaran. Kemudian kalian punya sekolah gitu ya, sekolah kalian juga bagaimana caranya dibikin hijau gitu kan supaya tetap asri dan bisa juga mengurangi pencemaran. Usaha pencegahan pencemaran tanah yaitu pertama menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle itu mendaur ulang, replace itu mengganti. Kalian sudah familiar dengan istilah yang 3 ya, reduce, reuse, recycle.
Ya, kita coba ulas ya. Nah, reduce itu kan dia mengurangi. Jadi misalkan kalian mengurangi penggunaan plastik, misalkan reuse itu menggunakan kembali. Nah, biasanya reduce dan reuse ini dia satu kegiatan. Contohnya gini, kalau di supermarket kan kalian tidak disediakan lagi tuh ya plastik saat kalian berbelanja. Nah, jadi biasanya mereka sediakan adalah tempat, ya kan, tempat atau kantong yang bisa digunakan berulang kali ya, dengan membeli seharga 5.000 atau 6.000 gitu ya harganya. Nah, di situ setiap kalian belanja ke supermarket, nah itu harus dibawa, ya kan? Artinya apa? Berarti kan kalian menggunakan kembali kan, dan sekaligus mengurangi penggunaan plastik. Seperti itu ya. Kemudian recycle. Nah, recycle itu dia mendaur ulang contohnya. Nah, kalau tidak pandemi biasanya ibu akan menugaskan kalian yaitu melakukan proses recycle. Nah, recycle yang harus kalian lakukan misalkan dari bungkus kopi atau dari botol air mineral. Nah, itu biasanya bisa kalian kreasikan ya kan menjadi bahan tertentu yang berguna. Misalkan kalau dari bungkus kopi itu bisa dijadikan tas, bisa dijadikan tikar gitu ya. Kalau dari botol gelas bekas air mineral itu bisa dijadikan tudung saji gitu ya. Nah, kalian bisa lihat contohnya, itu biasanya di YouTube tuh banyak tuh contoh-contoh daur ulang. Kemudian replace itu mengganti. Mengganti itu berarti biasanya contohnya seperti ini. Kalau kalian menggunakan tisu ya, saya juga sebenarnya masih menggunakan tisu, kalian ganti dengan menggunakan sapu tangan. Jadi kembali lagi ke zaman dulu gitu ya. Kalian sapu tangan itu punya 7 gitu atau 6 gitu ya. Jadi setiap hari ganti. Jadi kalian sudah mengurangi penggunaan tisu. Seperti itu ya. Kemudian mengurangi dan mengolah limbah industri. Itu sama seperti yang tadi ya. Jadi setiap industri itu pasti kalau limbahnya tidak diolah pasti akan mencemari tanah dan juga mencemari air, sehingga harus punya sistem pengelolaan limbah. Kemudian melakukan bioremediasi. Nah, ini biasanya adalah pemerintah yang bisa ya, karena ini biasanya perlu penelitian yang tinggi gitu ya. Nah, sehingga tidak bisa dilakukan oleh masyarakat secara umum. Jadi kalau kalian pernah lihat kasus ada tumpahan minyak ya, atau banyaknya limbah di tanah gitu ya. Nah, itu dari pihak bagian penelitian lingkungan, nah itu punya mikroorganisme yang memang dikembangbiakan untuk bisa mengurai limbah. Kalau misalkan di laut ya ada tumpahan minyak, bisa mengurai limbah minyak yang tumpah tadi. Jadi kan kalau secara manual pasti akan sangat sulit untuk memisahkan antara air dan minyak kan. Tapi dengan mikroorganisme ini itu bisa dilakukan gitu ya. Kemudian pengelolaan limbah. Kita lihat bahwa limbah itu secara umum bisa dibedakan menjadi dua. Jadi limbah organik dan anorganik. Kita tahu bahwa limbah organik itu adalah limbah yang mudah diurai oleh lingkungan, sehingga kalau dia tidak terlalu banyak dibuang ke lingkungan dia akan diurai. Tapi kalau sudah banyak ya kan, kalau kamu lihat contohnya tempat pembuangan sampah atau tempat penampungan akhir sampah, nah itu sampah yang menggunung itu tentu saja butuh waktu yang lama untuk proses penguraiannya, walaupun sampah atau limbah itu dapat diurai oleh lingkungan. Jadi harus ada cara-cara lain ya untuk mengelolanya. Nah, biasanya dengan cara, kalau misalkan limbahnya masih bagus ya, bisa dibuat untuk makanan ternak. Kemudian kalau sudah tidak bagus, bisa untuk dijadikan pupuk kompos. Kemudian bisa juga untuk dibuat biogas ya. Cuman kalau saya pernah melihat di daerah Jakarta di TPA tertentu itu sudah membangun instalasi untuk biogas ya, tapi itu butuh dana yang sangat banyak ya. Jadi itu pemerintahnya memang harus punya concern yang tinggi terhadap lingkungan gitu ya. Kemudian limbah anorganik, kita tahu limbah anorganik itu adalah limbah yang susah atau tidak dapat diurai oleh lingkungan. Nah, penanganannya ya seperti dengan menggunakan dengan 4R yang tadi kita sudah bahas ya, reduce, reuse, recycle, dan replace. Kemudian limbah B3. Nah, limbah B3 itu adalah sisa usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang mengakibatkan kerusakan lingkungan atau membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
Nah, kerusakan yang disebabkan oleh limbah ini yaitu bisa disebabkan karena konsentrasinya yang tinggi atau jumlahnya yang sudah melebihi dari kapasitasnya. Nah, berdasarkan karakteristiknya ya, limbah B3 itu dikelompokkan menjadi limbah yang mudah meledak. Ya, jadi kena udara dikit aja atau kena api dikit aja langsung meledak. Pengoksidasi. Jadi kalau dia mudah teroksidasi atau bereaksi dengan udara ya, itu juga bisa mengakibatkan kebakaran juga. Kemudian contohnya adalah kaporit, kemudian sangat mudah menyala ya, jadi kena api dikit itu langsung nyala gitu ya, kebakaran juga ujung-ujungnya gitu ya. Nah, itu contohnya adalah benzena. Kemudian beracun, pestisida. Jadi kalau termakan, kan nggak mungkin orang sengaja makan pestisida ya gitu ya, termakan itu bisa menimbulkan kematian. Kemudian korosif itu dia berkarat ya, contohnya adalah limbah baterai atau aki. Kemudian iritatif itu dia menyebabkan gatal-gatal atau mungkin iritasi atau ruam-ruam pada kulit ya, itu contohnya adalah asam format dari industri karet. Dan juga ada bahan yang menimbulkan kanker atau karsinogenik dan bahan yang menimbulkan mutasi. Jadi satu paket antara mutagenik dan karsinogenik ya. Kemudian limbah B3 antara lain itu dihasilkan dari industri karet, industri petrokimia, industri tekstil, industri perkebunan logam, dan industri manufaktur. Nah, itulah ya. Jadi biasanya sih limbah B3 itu yang paling sering kita lihat itu adalah aki ya, baterai. Nah, kalau zaman dulu kan kalau sekarang kan apa-apa serba listrik ya. Kalau zaman dulu apa-apa serba baterai gitu ya. Nah, kalau sekarang mungkin ya limbah baterai itu sudah sangat sedikit ya, karena semuanya sudah melalui listrik. Oke, nah inilah materi kita ya. Tolong dipahami ya. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.